Ya, selamat datang di channel Teknologi. Hari ini gue mau ngebahas tentang Redmi Note 9 sama Redmi 9. Mana yang lebih baik? Mari kita bahas. Pertama-tama gue mau bahas dari layarnya dulu. Kalau Redmi 9 itu bisa mencapai kecerahan sampai 400 nit, sedangkan Redmi Note 9 bisa mencapai kecerahan sampai 450 nit. Redmi 9 sudah didukung dengan Corning Gorilla Glass 3 pada bagian depan dan Corning Gorilla Glass 5 pada Redmi Note 9. Keakuratan warna pada Redmi 9 itu sebesar 70% NTSC, sedangkan Redmi Note 9 bisa mencapai 84% NTSC. Jadi warnanya lebih akurat pada Redmi Note 9 sedikit. Di mata gua, kedua HP ini dua-duanya nyaman dipakai buat menonton ataupun bermain game. Tetapi pada Redmi 9 ini nampak seperti layarnya itu sedikit ditajamkan. Jadi lebih natural layarnya pada Redmi Note 9. Untuk slot penyimpanan, Redmi 9 dan Redmi Note 9 sama-sama dibekali oleh 3 slot SIM, yaitu 2 slot buat nano SIM dan 1 slot buat micro SD. Kedua-duanya tidak memiliki NFC dan kedua-duanya memiliki infrared blaster. Dan masuk pada pengetesan audio, suara yang dimiliki oleh Redmi 9 lebih keras dibandingkan Redmi Note 9, tetapi lebih cempreng juga dibandingkan Note 9. Redmi 9 tidak memiliki karakter bass, sedangkan Redmi Note 9 ada karakter bassnya keluar. Jadi suaranya lebih bulat di Redmi Note 9. Fungsi charger pada kedua HP ini sama-sama mendukung fast charge 18 watt. Tapi sayangnya Redmi 9 hanya dibekali charger 10 watt pada penyertaan dalam boxnya. Sedangkan pada Redmi Note 9 di dalam boxnya sudah disertakan kepala fast charger 18 watt. Jadi ini nilai plus untuk Redmi Note 9. Sekedar info, untuk kepala charger 18 watt dijual resmi oleh Xiaomi sebesar Rp99.000. Untuk berat bodinya, kedua HP ini memiliki berat yang kurang lebih sama, sekitar 199 gram. Karena kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama sebesar 5020 mAh. Untuk performanya, Redmi 9 dibekali oleh Helio G80, sedangkan Redmi Note 9 dibekali oleh Helio G85. Yang secara kertas tentunya Helio G85 lebih unggul, tetapi yang gue coba di Antutunya skornya itu ternyata lebih rendah dibandingkan Helio G80. Kenapa? Karena gue sudah mengupdate secara resmi Redmi Note 9-nya ini ke MIUI 12. Mungkin kalau Redmi 9 sudah mendapatkan MIUI 12, kemungkinan juga akan turun skor Antutunya. Dan yang sudah dicoba untuk stress testnya, Helio G85 ini lebih mementingkan keseimbangan antara performa dan penggunaan baterai dibandingkan Helio G80. Helio G80 lebih memaksimalkan CPU-nya sampai tingkat tertinggi, sampai 100% bisa dilihat di sini. Kalau grafik Helio G80 berada terus di puncak, sedangkan Helio G85 naik turun mirip seperti kualitas chipset Snapdragon. Jadi otomatis Helio G85 ini lebih irit penggunaan baterainya, tidak begitu panas dibandingkan Helio G80. Untuk soal performa game yang gue tes ini adalah PUBG. Untuk Redmi 9 itu bisa disettingan Smooth Ultra dan HD High, sedangkan Redmi Note 9 juga sama. Untuk Redmi 9, Smooth Ultranya itu di angka 39 sampai 40 fps, sedangkan Redmi Note 9 itu bisa di angka 40 sampai 41 fps. Kalau HD High-nya, Redmi 9 itu bisa di 28 sampai 30 fps, sedangkan Redmi Note 9 itu HD High-nya di angka 30 sampai 32 fps. Untuk gironya gimana bang? Untuk gironya Redmi 9 itu hanya virtual, jadi ada delay. Sedangkan pada Redmi Note 9 gironya itu sudah hardware, jadi tidak ada delay untuk giroskop di game PUBG ini.
Untuk suhunya, Smooth Ultra pada Redmi 9 itu mencapai angka 44,2 derajat, sedangkan Redmi Note 9 di angka 42,8 derajat. Untuk HDHI-nya, Redmi 9 itu bisa mencapai 43,2 derajat Celcius, sedangkan Redmi Note 9 itu bisa mencapai 44,5 derajat Celcius. Kita masuk pada bagian kamera. Kamera selfie yang pada Redmi 9 itu berupa teardrop, sedangkan Redmi Note 9 itu berupa punch hole. Dan berikut spek kamera pada kedua HP ini. Dan berikut juga untuk hasil tes foto dan video yang sudah gua ambil, silahkan kalian nilai sendiri. Redmi 9 1080 30 fps. Redmi 9 720 30 fps. Redmi Note 9 1080 30 fps. Redmi Note 9 720 30 fps. Bang, kalau abang sendiri lebih pilih mana untuk hasil kamera foto dan videonya? Kalau menurut pendapat gue pribadi, kamera pada Redmi Note 9 lebih baik dibandingkan pada Redmi 9. Karena kualitas foto dan videonya lebih baik. Lebih tajam fotonya dan videonya lebih stabil. Untuk touch delay-nya gue cobakan pada Classic Drum. Kedua HP ini memiliki touch yang baik. Dan gue juga coba untuk pengetikan untuk messaging, dan dua-duanya memiliki kemampuan mengetik yang baik. Oke, selanjutnya gue akan mengetes screen bleeding atau shadow pada bagian layar. Bisa dilihat dari tes ini bahwa kedua HP ini tidak memiliki screen bleeding dan hanya memiliki shadow yang sedikit pada bagian punch hole maupun teardropnya. Untuk shadow pada bagian punch hole memang ada, tapi hanya sedikit dan tidak mengganggu. Itu normal untuk layar IPS. Dan untuk layar teardrop ini tidak ada sama sekali shadow, jadi normal-normal aja. Ya, jadi masuk pada kesimpulannya, dan gua memilih Redmi Note 9 dibandingkan pada Redmi 9 karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bermain game PUBG yang lebih lancar dan smooth, FPS-nya baik, gironya hardware, nggak kayak Redmi 9 gironya delay. Kedua adalah speakernya lebih bulat, ada bassnya jadi ketika menonton dan bermain game lebih nyaman. Dan yang ketiga adalah hasil foto dan hasil video yang lebih baik dibandingkan Redmi 9. So ya, jadi bagi kalian yang tidak mementingkan ketiga poin yang gue sebutkan tadi, kalian bisa memilih Redmi 9. Perbedaannya itu sekitar 400.000 lebih murah dibandingkan Redmi Note 9. Tapi untuk gue secara objektif, gue lebih memilih Redmi Note 9 dengan fitur-fiturnya. Ya, cukup sekian aja untuk video gue kali ini. Sekiranya ini bisa menjadi pertimbangan kalian dalam membeli. Kalau dalam memilih sebuah handphone itu tidak ada yang mana yang lebih bagus. Itu balik lagi ke keperluan kalian. Kalian harus pintar-pintar memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi tidak ada yang salah antara dua HP ini. Terima kasih sudah menonton channel Teknologi dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!